Selamat malam, Shalom. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini, minggu ini kita bisa bertemu, berjumpa kembali satu dengan yang lain. Ada dari anak kecil, anak-anak kita remaja, bahkan orang tua. Kita bersyukur kita bisa diperhimpunkan di tempat ini untuk mempersiapkan diri kita memuji memuliakan Tuhan. Saya undang untuk semua boleh menyapa teman samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Depan belakang, sapa semuanya, lambaikan tangan kalau boleh. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, puji Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kalau hari ini kita boleh ada, bukan karena kuat gagah kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu tundukkan kepalamu. Mari kami merenungkan kasih setia Tuhan dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan. Dengan segenap hati kami, malam hari ini kami menghampiri Engkau dengan penuh kerinduan. Siapa kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami tidak layak, kami penuh dengan dosa. Tapi kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu limpah dalam hidup kami hari demi hari. Kami boleh ada sampai hari ini karena kekuatan, karena anugerah-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang membebaskan kami, Allah yang memerdekakan kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh menghampiri Engkau dengan penuh kesungguhan hati. Tidak ada batasan Tuhan. Kami bebas, sebebas-bebasnya untuk menyembah-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Malam hari ini Tuhan lihat setiap hati-hati anak-Mu yang siap untuk lebih dalam menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mengurapi setiap ruangan ini dari sudut manapun. Biarlah pengurapan Tuhan menjadi bagian kami, hadirat-Mu hadir di hati kami. Sehingga dalam ibadah ini kami berpengalaman dengan Engkau. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang akan hadir, bahkan yang sudah hadir. Duduk di tempat kami masing-masing. Kami percaya semua kami akan berpengalaman dengan Engkau. Kami pulang tidak dengan sia-sia, kami pulang dengan berkat daripada Tuhan. Kami siap terima berkat malam hari ini Tuhan. Ada banyak kuasa kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami. Dengan segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa sepakat dalam nama Yesus. Biarlah malam hari ini kami boleh sungguh-sungguh datang kepadamu. Fokus kepadamu Tuhan. Memiliki motivasi yang benar. Sehingga kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap dalam posisi saat teduh Bapak Ibu, izinkan saya membaca Mazmur nomor 5 ayat 8 dan ke-9, kemudian ayat yang ke-12 dan 13. Dengarkan firman Tuhan. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin Bapak Ibu. Sukacita malam hari ini. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengagungkan Yesus, Dia Maha Besar. Haleluya. Kita serukan namanya malam hari ini. Amin. Haleluya. Dengan semangat katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama-Nya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dan berseru bagi nama-Mu Tuhan. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
katakan, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, selalu untuk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, selalu kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Kami berseru dalam nama Yesus. Haleluya. Boleh jemaat Tuhan dengan penuh semangat katakan, karena namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa. Dahsyat Engkau Tuhan, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, beri sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, Allah sumber kuat kita, amin. Kita sepakat bahwa Allah sumber kuat kita, haleluya. Lebih lagi jemaat Tuhan, ekspresikan sukacitamu. Bergoyang, bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber
kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Engkau Allah sumber kuat kami selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Malam hari ini lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita di saat badai menerpa hidup kita. Kita hanya percaya janjinya, sehingga dalam hidup ini kita tidak perlu ragu. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang hebat seperti Engkau. Sebab kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan. Tak pernah ku ragu.
tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tetap percaya, walaupun tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami tetap percaya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Naikkan mazmurmu sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, perbuatanmu heran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Yesus, haleluya. Kau Allah yang setia, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kau dahsyat Tuhan, perbuatanmu heran. Kau bertata atas puji-pujian, Kau disenangkan dengan pujian. Kami bersyukur. Hosana, Hosana Tuhan. Glory, 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 glory. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sadar Tuhan, seringkali dalam hidup kami menghadapi situasi yang di luar dari pikiran kami. Bahkan kami sering bilang, Tuhan kami tidak sanggup, kami tidak mampu. Ini terlalu sulit, terlalu berat, kami tidak kuat. Tapi berapa banyak kita yang sadar dari setiap hal pengalaman hidup kita, Tuhan mau ajar kita untuk tidak bergantung dengan apa yang kelihatan. Dia mau ajar kita untuk percaya meskipun kita belum melihat, karena janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau keselamatan, Engkau perisai kami. Tidak perlu waktu yang lama untuk kami khawatir dan takut dalam hidup ini. Karena kami tahu saat kami memandang Engkau, kami menerima jawaban daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih mengenal-Mu lagi Tuhan. Ini kami Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada kasih yang melebihi-Mu Tuhan. Kami ada menjadi penyembah-penyembah-Mu. Katakan,
Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih lagi, dan ku ingin mengenal-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini pengakuan kami. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Kepada hambanya saya persilahkan. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu, ku ada untuk mencari, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan bisa dapat mengenal Engkau. Mengenal Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur karena kami dipanggil untuk menjadi penyembah-Mu. Bawa kami umat-Mu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bawa kami umat-Mu untuk semakin dalam mengenal Engkau. Dan singkapkanlah pribadi-Mu kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh dapat mengalami Tuhan dalam pengenalan kami. Dan lewat pengenalan kami, kasih kami kepada Tuhan semakin bertambah. Sebab kami hanya menemukan Engkau Tuhan yang baik. Apapun situasi keadaan kami, Engkau Tuhan yang baik. Malam ini kami telah siap untuk dengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah kepada kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang terbuka. Hati yang siap dibentuk oleh Tuhan. Hati yang siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan membuat kami dapat menangkap setiap benih firman-Mu. Agar lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami dibaharui, kami diteguhkan, kami bertumbuh menjadi dewasa. Dan oleh kedewasaan rohani yang ada dalam hidup kami semakin mempermuliakan Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat malam buat kita semua, puji Tuhan. Saya percaya kita semua dipenuhi oleh sukacita malam hari ini. Siapa yang bersukacita malam ini boleh angkat tangan saudara. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita patut bersyukur, kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia selalu ada untuk menemani hidup kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Lebih daripada itu Dia mendorong kita untuk terus maju. Dan biarlah melalui ibadah kita malam ini kita mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua telah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ada satu kebenaran yang indah yang akan kita renungkan malam ini. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang di dalam aku yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini hanya tertulis di dalam Injil Yohanes. Kalau Bapak Ibu sering membaca kitab-kitab Injil, maka Bapak Ibu akan menemukan ada cerita yang tertulis di Injil Matius dan juga tertulis di Injil Markus, juga tertulis di Injil Lukas, bahkan ada yang juga tertulis di Injil Yohanes. Tetapi mengenai pokok anggur ini satu cerita yang spesial, yang hanya ditulis oleh Injil Yohanes. Dan saudara, malam hari ini, biarlah kebenaran yang spesial ini menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Siapa yang mau menerima firman Tuhan? Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang penting yang harus kita jawab bersama-sama malam hari ini.
Ketika saya merenungkan kebenaran ini, pertanyaan itu muncul. Sebenarnya pertanyaan itu saudara, pertanyaan yang biasa. Tetapi pertanyaan itu harus terus menerus ada dalam hidup kita untuk menjaga kita supaya kita tetap on the track. Kita tetap berjalan pada track yang benar. Sebab hari-hari ini saudara banyak orang yang tidak berjalan lagi pada track yang benar. Banyak orang mulai keluar sedikit dari jalur yang Tuhan mau. Banyak orang mulai menyimpang. Dan tanpa disadari, banyak kecelakaan-kecelakaan dalam tanda petik. Akibat dari kita keluar dari track atau jalur yang Tuhan mau. Pertanyaan itu ialah saudaraku, untuk apa saya dan saudara diciptakan? Untuk apa saya dan saudara dijadikan oleh Tuhan? Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan universal yang semua agama bisa menjawabnya. Tetapi ketika saya masuk kepada pertanyaan yang berikut, yang kedua, yaitu untuk apa saya dan saudara diselamatkan? Ketika saya bertanya seperti ini, maka pertanyaan ini akan lebih khusus kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diselamatkan. Ada amin? Adakah di antara kita yang belum yakin diselamatkan? Boleh angkat tangan. Saya percaya semua kita sudah diselamatkan. Saudara, untuk apa saya dan saudara diselamatkan? Di dalam ayat yang kita baca, saudaraku yang kekasih, ada jawaban Tuhan. Mengapa saya dan saudara diselamatkan? Keselamatan bukan hal yang murah. Keselamatan bukan hal yang sederhana. Tetapi keselamatan saya dan Bapak Ibu alami, terima adalah keselamatan yang mahal. Yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib buat kita. Dan harganya itu tentu mahal. Dengan nyawa, dengan darah, Yesus yang harus dikorbankan. Sehingga saya dan saudara diselamatkan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-8. Ini adalah tujuan mengapa saya dan saudara diselamatkan. Ditebus, diampuni, dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kita berhenti di situ. Kita dapat jawaban, saudara. Kita diselamatkan, kita ditebus, kita menjadi anak-anak Tuhan. Tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam hidup saya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam hidup saudara. Arti dipermuliakan dalam hidup kita ialah supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, itu tergenapi dalam kehidupan kita. Dan orang yang ada di luar kita dapat melihat, sungguh benar ada Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang berseru kepada Yesus. Sebab mereka melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang dahsyat. Ada sesuatu yang tidak ditemukan di dalam dunia ini. Ada sebuah kehidupan yang berbeda. Bukan lagi kehidupan duniawi. Tetapi kehidupan anak-anak Tuhan. Dan disitulah saudara, Bapa dipermuliakan dalam hidup kita. Ada amin? Orang akan lihat luar biasa. Itu anak Tuhan. Luar biasa itu orang Kristen. Mereka berbeda. Nah saudaraku, bagaimana Bapa dipermuliakan di dalam kehidupan saya dan saudara? Inilah yang harus kita cari tahu. Bagaimana supaya saya dan saudara memiliki hidup yang dapat memuliakan Tuhan.
Di mana orang-orang dapat melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada perbuatan-perbuatan besar. Dan itu membangkitkan, saudaraku, kemuliaan buat Tuhan. Saudara, di kalimat yang kedua berkata seperti ini. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat 8 tadi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridmu. Coba kita ubah kata kamu dengan nama kita. Sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu jika Adi berbuah banyak. Kita stop di situ. Jadi saudara, kalau saudara mau mencapai tujuan Tuhan, saudara harus hidup mempermuliakan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Yaitu berbuah bagi Tuhan. Amin. Hanya ada satu cara agar kehidupan kita mempermuliakan Tuhan. Yaitu kita berbuah dalam hidup ini. Ada orang yang berkata, oh kita lakukan mujizat. Oh kita banyak uang. Oh kita punya titel yang banyak. Saudara, itu kemuliaan bukan buat Tuhan. Tetapi kadang-kadang kemuliaan buat diri sendiri. Amin. Sebab kadang-kadang saudara, orang ketika sulit akan minta sama Tuhan. Dan ketika dia sudah diberkati, dia bilang berkata ini karena dia, bukan karena Tuhan. Ketika seseorang dalam studi berdoa, Tuhan kalau bisa Tuhan buat saya berhasil di dalam studi. Dan ketika dia sudah mencapai gelar, dia akan bangga dan berkata bahwa itu semua karena dirinya. Saudara, di UC tidak ada, saudara, di luar sana banyak. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mujizat, berkat, karunia, dan semua yang saudara miliki itu adalah titipan Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara soal kita berbuah, maka itu adalah sebuah proses, sebuah kehidupan yang saudara jalani, dan itu tidak mudah. Tetapi jika saudara bisa berbuah dan saudara lewati proses berbuah itu, disitulah saudara sedang mempermuliakan nama Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita harus berbuah. Dan unik saudara, ketika saya meneliti tentang buah ini, sebenarnya apa maksud dari buah itu? Saudara, kata buah berasal dari bahasa Yunani yaitu karpos. Dan ternyata kata karpos ini kata yang tunggal, bukan jamak. Kadang orang bilang kita harus berbuah-buah. Ternyata buah ini saudara tunggal. Jadi kata buah ini adalah berbicara soal buah Roh Kudus. Coba saudara buka Galatia pasal 6. Maaf, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Kita akan lihat di sana buah yang Tuhan maksudkan di sana. Galatia pasal yang kelima. Ya, ini dia. Sudah ada di slide kita, saudara bisa lihat. Firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini. Tetapi buah roh itu tunggal. Jadi saudara, buah roh itu tunggal. Namanya buah roh. Tidak ada buah-buah roh, tapi buah roh. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi saudara, yang Tuhan mau dari hidup kita, yaitu berbuah. Buah apa itu? Buah roh. Buah roh. Satu, yaitu buah roh. Dan buah roh itu punya rasa yang berbeda-beda. Ayat 22 kembali.
Rasa apa pertama saudara? Kasih. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam saya dan saudara akan menghasilkan kasih. Akan menghasilkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi saudara, inilah yang Tuhan mau kita hasilkan dalam hidup ini. Kita harus berbuah. Dan saudara, dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita malam ini, bahwa saya dan saudara tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri. Coba kita lihat satu ayat, Yohanes pasal 15. Coba saudara perhatikan di ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting. Ranting ini siapa saudara? Ranting ini adalah saya. Saudara dan saya ranting. Bapak itu adalah pengusahanya. Bapak itu pokoknya. Dan Bapak itu adalah pengusahanya. Yesus itu pokoknya. Saya dan saudara adalah rantingnya. Dan Alkitab berkata begini. Sama seperti ranting, saudara lihat, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saya dan saudara, kita tidak dapat menghasilkan kasih dari diri kita sendiri. Saya dan saudara tidak dapat menghasilkan kelemah lembutan dari kekuatan kita sendiri. Saya dan saudara tidak dapat menghasilkan sukacita dari diri kita sendiri. Sama seperti ranting yang ketika terlepas dari pokok, dia tidak dapat berbuah. Jadi saudara, dengan kekuatan apapun, kita tidak dapat menghasilkan buah roh. Dengan kekuatan saya dan saudara, kita tidak dapat menghasilkan buah roh. Dan kalau kita tidak menghasilkan buah roh, hidup kita tidak mempermuliakan Tuhan. Dan kalau kita tidak mempermuliakan Tuhan, kita tidak mencapai tujuan Tuhan. Mengapa kita diselamatkan? Jadi saudara, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia terlepas daripada pokoknya, ranting itu akan menjadi kering. Dan bahkan saudara, ranting itu akan mati. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang hari-hari ini mati secara rohani. Yang kering, yang tidak menghasilkan buah. Yang mengalami apa saudara? Keadaan yang kering secara rohani. Nah saudaraku yang kekasih, hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana saya dan saudara berbuah. Kita sepakat bersama bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuah. Saudara, dengan kekuatan apapun, saudara tidak bisa berbuah. Nah, ada dua hal yang saya mau bagikan kepada saudara, supaya kita bisa berbuah. Yaitu buah roh. Bukan buah yang lain saudara. Bukan buah mangga, bukan buah pisang, tapi buah roh. Nah saudara perhatikan, di dalam ayat 1 sampai ayat 8, sampai ayat 7 saja. Ada satu kata yang diulang-ulang sebanyak 7 kali. Saya baca ayat yang pertama, ayat kedua, saudara perhatikan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4 dimulai, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, supaya saya dan saudara berbuah yang namanya buah roh. Yang pertama, ini kuncinya saudara. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saudara, kata tinggal ini diulang sebanyak 7 kali. Kalau saudara baca Alkitab yang lain, minimal 3 kali kata diulang dalam satu teks. Tetapi kata tinggal
diulang sebanyak 7 kali. Itu berarti satu hari kita harus tinggal. Senin tinggal di dalam Yesus. Selasa tinggal di dalam Yesus. Rabu tinggal di dalam Yesus. Kamis tinggal di dalam Yesus. Jumat tinggal di dalam Yesus. Sabtu tinggal di dalam Yesus. Minggu tinggal di dalam Yesus. 7 itu angka yang sempurna buat bangsa Israel. 7 hari Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Kita dalam hitungan hari ada 7 hari. Dan saudara, kata tinggal ini di dalam bahasa Ibrani itu adalah meno. Saudara perhatikan baik-baik. Supaya kita benar-benar paham isi hati Tuhan. Tuhan bilang, kamu harus tinggal di dalam aku. Tidak puas, kamu harus tinggal di dalam aku. Tidak puas, kamu harus tinggal di dalam aku. 7 kali loh Tuhan bilang. Dan bahasa Ibrani dari kata tinggal adalah meno. Meno itu saudara berarti kata itu menunjukkan tentang keteguhan. Artinya ketika kita ada pada satu posisi, kita tidak gampang berubah atau berpindah posisi. Saudara, di rumah kami, itu saya bisa tahu cara tidur daripada istri dan anak-anak saya. Yang namanya satu keluarga, saudara. Ada yang tidur, itu dari pagi sampai pagi. Maaf, bukan dari pagi sampai pagi. Dari malam sampai pagi, itu satu posisi. Kalau posisinya terlentang, mungkin cuma balik sebentar, lalu kembali terlentang, dan sampai pagi. Tapi ada saudara yang tidur, posisinya itu seperti atlet apa? Balet saudara. Saudara tahu atlet balet? Tahu ya. Terlentang begini, sebentar balik begini, sebentar kakinya sudah begini. Maksudnya kakinya sudah naik kepada orang yang ada di sebelahnya. Sebentar balik begini, sebentar lagi sudah. Saya nggak tahu lah posisi bagaimana lagi saudara. Saya tidak tahu, mungkin saudara juga punya posisi tidur begitu ya. Itu posisi tidur saudara, itu bukan meno. Ya. Jadi kalau saudara bolak-balik itu bukan meno. Tapi kata meno, makanya ada kata namanya menopause. Itu buat orang tua yang sudah tidak lagi bisa memiliki anak. Artinya kondisi keadaannya sudah statis, sudah seperti itu. Tidak mungkin lagi bisa punya anak. Kalau dia masih muda, dia belum punya anak, Tuhan pasti bisa bukakan rahimnya dan dia pasti punya anak. Bahkan Alkitab berkata, Sarah saja saudara sudah mati haid, sudah mati pucuk, Tuhan masih bisa kasih anak buat dia. Tetapi secara natural kata meno itu berarti tetap statis, tidak berubah-ubah. Inilah yang Tuhan maksudkan dengan kata tinggal. Kalau kita mau berbuah, maka kita harus tetap di dalam Tuhan. Tidak berubah hidup saya dan saudara kepada Tuhan. Tidak berubah komitmen kita kepada Tuhan. Tidak berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak berubah ya, loyalitas kita kepada Tuhan. Tidak berubah hal-hal yang baik yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Itu kata meno. Makanya Tuhan bilang, meno di dalam aku. Meno, meno, meno. Mengapa? Karena manusia suka berubah. Saya, saudara, kita paling suka berubah. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita semua. Kalau kita mau berbuah, supaya karakter Kristus hidup di dalam hidup kita, kita harus tinggal meno di dalam Tuhan. Abide in Christ. Tinggal di dalam Kristus. Nah saudara, tinggal di dalam Kristus membutuhkan kerinduan. Kerinduan saudara. Kerinduan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya tidak tahu kebanyakan bapak-bapak yang hadir malam ini. Kalau saya, saudaraku, saya paling lama
untuk bisa melupakan sedikit keluarga saya. Misalnya kalau saya ada di tempat yang jauh. Itu paling lama tiga hari. Tetapi kalau lewat daripada 4 hari saudara, saya mulai gelisah. Karena hati saya rindu untuk pulang. Berjumpa dengan keluarga saya. Yang muda-muda nanti menikah baru rasa sendiri. Kalau sekarang belum saatnya menikah, jangan dulu. Amin. 1-2 hari kalau ada kegiatan saudara, saya bisa teralihkan pikiran saya untuk keluarga saya. Walaupun sekarang sudah canggih, kita boleh bisa video call, kita boleh WhatsAppan, kita boleh lakukan apapun untuk dapat tahu kondisi keluarga kita. Tetapi keintiman, kedekatan itu tidak bisa diobati dengan video call. Sentuhan, pelukan kepada anak-anak tidak bisa diobati dengan video call. Gak mungkin saya peluk Jeremy papa mau peluk lewat video call. Gak mungkin. Saudara. Gak mungkin. Adanya kerinduan. Nah saudara tahu, Tuhan lebih rindu daripada saya, saudara merindukan dia. Dia bilang begini, aku lebih rindu supaya kamu tinggal di dalam aku. Saudara lihat kerinduan Tuhan. 7 kali loh Tuhan ngomong, aku rindu supaya engkau tinggal di dalam aku. Aku rindu supaya engkau ada di dalam aku. Aku rindu supaya engkau tetap pada diriku. Aku rindu supaya engkau tidak berubah setia. Berubah posisimu dari komitmenmu kepadaku. Tuhan lebih rindu daripada saya dan saudara merindukan dia. Mengapa? Karena dia tahu kita gampang jatuh. Dia tahu kita gampang berubah. Dia tahu kita gampang sekali keluar dari jalan yang dia inginkan. Itu sebabnya dia bilang begini. Aku mau kamu kuat. Caranya kamu kuat. Kamu tinggal di dalam aku. Dan di situ butuh kerinduan, saudara. Adakah saudara merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya? Adakah saudara merindukan dia melebihi nafas saudara sendiri? Saudara, nafas saudara, ruah itu dihembuskan oleh Tuhan. Tanpa ruah, tanpa nafas Tuhan, saya dan saudara cuma debu. Cuma tanah liat. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, dia menghembuskan ruah, nafasnya. Manusia dari tanah itu hidup. Itu sebabnya saudara, dia bilang begini, jangan jauh daripadaku. Engkau tidak bisa buat apa-apa kalau engkau jauh daripadaku. Saudara, kita butuh yang namanya kerinduan. Yang kedua, kita butuh yang namanya disiplin. Tinggal di dalam Tuhan butuh disiplin rohani. Kita dapat lihat disiplin kita masing-masing. Ketika kita punya cara doa setiap hari. Saudara dapat cek. Saudara sedang disiplin atau tidak. Bangun pagi apa yang dicari? Kopi, koran, berita di WhatsApp, berita di media sosial, TikTok. Saudara, ada gembala besar yang kemarin Ibu Dina ceritakan kepada saya. Gembala di Jakarta juga stres, saudara. Mengapa? Karena waktu dia khotbah, banyak jemaat TikTokan di bawah, saudara. Ini luar biasa, main TikTok di dalam gereja. Orang sudah tidak lagi menghormati hadirat Tuhan. Kalau di gereja saja kita tidak hormat kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau bawa masuk kita ke dalam sorga yang penuh dengan hadirat Tuhan? Jadi saudara, rupanya bukan saya sendiri yang stres, saudara. Tetapi gembala besar yang punya jemaat besar juga stres. Orang datang gereja cuma lihat entertain, cuma lihat untuk sesuatu yang nyaman dan merasa terhibur. Tetapi di bawah mereka tidak dengar pesan Tuhan. Mereka tidak dengar berita Tuhan. Mereka asik WA, asik BBM, asik, BBM gak ada lagi saudara. Asik TikTok dan sebagainya. Bukan bahan bakar minyak saudara ya. Itu zaman saya yang namanya, apa namanya? Ya, saudara tahu itu. Saudara, rupanya ketika Ibu Dina cerita seperti itu, saya katakan puji Tuhan. Ada juga gembala yang punya pergumulan kepada saya, seperti saya. Tetapi bukan saya pergumulan karena saudara main TikTok, tidak. You see, jemaat yang diberkati Tuhan, amin. Disiplin,
Saudara mulai disiplin setiap pagi. Saya harus disiplin untuk tinggal di dalam Tuhan. Bangun pagi, cari Tuhan. Sebelum saya buka HP saya, sebelum saya buka televisi, sebelum saya buka toko saya, sebelum saya pikirkan rencana apa yang harus saya kerjakan hari itu, saya harus cari Tuhan. Saya disiplinkan diri saya. Kadang-kadang kita orang tua lebih keras disiplinnya kepada anak daripada mendisiplinkan diri kita sendiri. Anak disuruh harus belajar, harus kerjakan PR, harus bangun pagi, bersihkan tempat tidur, cuci piring, sapu lantai, olahraga. Tapi kadang orang tua juga tidak mendisiplinkan dirinya sendiri. Bangun tidak pernah berdoa, bangun tidak pernah baca Alkitab, tapi bilang kepada anaknya harus baca Alkitab. Saudara, disiplinkan diri kita sendiri. Amin. Disiplin rohani itu penting. Supaya pada waktu tahun yang akan datang, kita lihat presentasi kita. Kita sedang bertumbuh, kita sedang naik, kita sedang lebih mengenal Tuhan. Atau malah kita jatuh, kita semakin terus jatuh. Rohani kita tidak pernah bertumbuh. Saudara, jangan lihat soal kondisi dan keadaan. Kondisi dan keadaan kita berubah. Berubah. Menteri Keuangan berkata stok bahan bakar minyak khususnya Pertalite akan habis bulan September ini. Itu berarti harga Pertalite akan naik. Saudara, dunia berubah. Kalau bahan bakar naik, pasti bahan pokok naik. Dan kalau naik, saudaraku yang kekasih, mulai dari baju, mulai dari semua hal yang entertain juga naik. Semua naik. Bahkan mie instan itu saudara katanya mau naik. Kemarin tadi saya ada beli itu naik sudah 3.000. Berapa? 3.100 sudah. Dari 2.500 sudah jadi 3.100. Karena kita mengekspor gandum dari Ukraina. Sedangkan Ukraina sedang berperang. Saudara, ekonomi akan naik. Tetapi itu bukan berarti halangan buat saya dan saudara supaya rohani kita semakin redup. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, saudara harus disiplin. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, disiplinkan diri saudara. Supaya apa? Dalam situasi yang sulit, saudara tetap menghasilkan buah rohani. Saudara tetap berakar, saudara tetap kuat, saudara tetap meno di dalam Tuhan. Saudara tetap tinggal. Dunia tidak bisa mengubah hidup saudara, tapi saudaralah yang mengubah kehidupan dunia. Ada amin? Ada amin? Amin. Yang terakhir saudaraku yang kekasih, bagaimana kita dapat berbuah. Buah roh supaya hidup kita mempermuliakan Tuhan. Di ayat yang ketiga, di situ dikatakan, kita lihat sama-sama ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya begini, kalau kita mau berbuah, yang kedua, kita harus siap diproses oleh Tuhan. Saya ingat seorang hamba Tuhan pernah cerita, bagaimana dia punya pengalaman ketika dia ke Israel. Dan dia melihat pohon anggur yang berbuah lebat. Saudara, ternyata ada hal yang harus dilakukan oleh pemilik pohon anggur itu supaya buah anggur itu lebat. Jadi saudara, buah anggur itu di dalam satu tangkai itu bisa ada puluhan buahnya pada satu tangkai. Tetapi saudaraku yang kekasih, pemilik anggur ini, dia tidak hanya puas dengan anggur yang buahnya banyak itu. Tetapi yang dia lakukan ialah saudara, dia mengambil buah anggur yang kecil-kecil, memetiknya dan membuangnya. Kalau kita kan kalau ini ya biar saja ya, biar saja itu tumbuh. Lebih banyak lebih baik ya kan. Tetapi pemilik anggur tidak seperti itu. Dia memetik yang kecil dan dia menyisakan yang besar. Saudara, lalu hamba Tuhan itu bilang seperti ini. Dia menceritakan situasi yang ada di sini. Pak tahu kenapa dia buang, dia bersihkan yang kecil dan dia biarkan yang besar itu. Pak tahu, supaya apa? Pasti orang bilang, kenapa buang-buang buahnya? Lalu dia bilang begini, supaya yang buahnya bagus itu, yang besar itu tambah besar. Karena memiliki space
yang lebih sehingga dia dapat berbuah lebih besar. Dia harus dibersihkan. Dia harus dipangkas. Saudara, hidup ini kalau kita mau berbuah, banyak gesekan yang pasti saudara hadapi. Dalam rumah tangga saja, suami istri sering juga bergesekan. Tidak ada ceritanya saudara, Romeo dan Juliet setiap hari di dalam rumah tangga. Tidak ada. Sekalipun rumah tangga hamba Tuhan, tidak ada juga saudara. Tidak ada setiap pagi hanya haleluya, puji Tuhan, shalom, damai sejahtera. Sudah beda, saya laki-laki, istri saya perempuan. Lahir dari keluarga dan pembentukan yang berbeda, karakter berbeda. Pasti ada gesekan, amin. Orang tua dan anak lahir dari rahim orang tua. Darahnya sama, tetapi punya karakter yang berbeda. Pasti ada gesekan. Saudara di dalam pekerjaan berhadapan dengan langganan, berhadapan dengan orang-orang yang seprofesi, pasti juga ada gesekan. Tapi saudara tahu, ayat 3 bilang begini, kamu memang sudah bersih oleh firman Tuhan. Lewat proses itu, Tuhan bersihkan hidup kita. Amin. Jadi kalau ada proses dalam hidup saudara, ada tantangan yang hari ini saudara alami. Tantangan mungkin dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam studi. Tantangan apapun, saudara, kita anak Tuhan, anggaplah itu bukan Tuhan menyakiti kita. Dengar baik, banyak orang Kristen sering mempersalahkan Tuhan karena masalah yang dia alami. Banyak orang Kristen sering mengkambing hitamkan Tuhan yang berada di balik persoalan hidupnya dan berkata, oh ini karena Tuhan. Dia kecewa, dia putus asa, dia tinggalkan Tuhan. Ingat, anggaplah saya mau katakan, kalau engkau sedang ada masalah, itu adalah proses Tuhan bersihkan hidup saudara. Ada amin? Saya belajar sabar dari istri saya. Saya orangnya tidak sabar, saudaraku. Saya orang yang tidak sabar. Tapi ketika saya dibentuk dengan karakter istri saya berusaha untuk sabar. Saya berusaha untuk hidup di dalam kesabaran yang Tuhan mau. Tuhan memproses kita dari orang-orang yang terdekat. Dari orang yang paling dekat dengan kita. Dan itu tidak mudah. Itu tidak gampang, saudaraku. Tetapi kita harus dibersihkan agar buah itu muncul dari hidup kita. Ketika saudara diproses Tuhan, jangan lari meninggalkan proses itu. Saya tahu gereja kita juga banyak sedang mengalami proses Tuhan yang begitu hebat. Pelayanan pasca pandemi yang saya berharap akan lebih luar biasa. Tapi kita sedang dibawa Tuhan dalam sebuah proses. Proses yang luar biasa, seperti saudara berjalan di tanah Negeb, di padang gurun, dan saudara tidak lihat ujungnya. Tuhan, kemana Tuhan mau bawa kita? Akankah ada batang air di sana? Akankah ada taman surga di sana? Itu proses. Tuhan mau bersihkan supaya lutut kita tahu untuk bertelut. Supaya waktu kita tahu kita invest untuk doa sama Tuhan. Supaya karakter kita lebih kuat lagi. Saudaraku yang kekasih, walaupun lewat proses ini, Tuhan akan membuat kita, ketika kita tinggal di dalam Dia, kita akan kuat. Dan pada akhirnya kita akan melihat hasil dari proses itu. Saudara, tidak ada proses yang tidak ada ujungnya. 40 tahun bangsa Israel berjalan di tanah Kanaan. Banyak yang mati, yang tidak masuk ke tanah Kanaan. Tetapi pada akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Intinya begini saudara, proses akan membuat saudara lebih kuat hidup saudara. Ada amin? Saudara akan punya karakter, roh yang kuat, mental yang kuat. Saudara tidak gampang diombang-ambingkan oleh apapun. Goncangan apapun. Saudara akan berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, saya tahu proses ini Tuhan izinkan. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi untuk saya. Supaya saya berbuah. Dan saya mengalami berkatnya. Di mana saya semakin disempurnakan. Dan melalui hidup saya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya tutup saudaraku dengan satu kisah mengenai Ayub.
Saya berhenti di sini secara cepat. Ayub diproses Tuhan secara luar biasa. Tidak ada satu manusia pun yang diproses seperti Ayub. Ayub tidak lihat ujungnya. Ayub tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi Ayub tetap dekat dengan Tuhan. Dia tetap menjalani prosesnya. Dan pada akhirnya saudara, dia berhasil melalui proses itu. Dia menjadi seorang yang memiliki kualitas rohani yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara mau hidup saudara memuliakan Tuhan? Amin. Amin saudara. Berbuahlah. Berbuah. Bagaimana saudara berbuah? Tinggallah di dalam Tuhan. Siap diproses oleh Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memberkati hidup saudara. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kami sadar Tuhan, tanpa pokok kami tidak ada apa-apanya. Kami adalah ranting-ranting yang tidak berguna ketika kami tidak melekat pada pokoknya. Tuhan tolong kami. Tolong setiap pribadi malam hari ini. Supaya kami melekat kuat kepada Tuhan. Jangan biarkan kami jalan jauh daripada Engkau. Bawa kami untuk tinggal di dalam Engkau. Melekat penuh, erat, dan tidak mudah dilepaskan. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami melekat kepada Engkau, kami berbuah. Dan lewat hidup kami, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau masuk dalam doa-doa kami. Tuhan, alirkanlah kuasa-Mu, mengalir jamah setiap umat. Biarlah umat-Mu mengalami Tuhan malam ini, melalui doa-doa yang akan kami naikkan. Berikanlah kepada kami hati untuk berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, di dalam nama Yesus. Setiap yang terima firman, siap lakukan firman. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya turun dari mimbar ini, kita akan berdoa. Kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu bawa kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan menjamah Bapak Ibu sekalian. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Saya minta juga Pendeta Lisa untuk membantu kami. Bisa maju ke depan. Jadi beberapa hamba Tuhan, termasuk saya, akan datang kepada saudara dan berdoa buat saudara. Saya persilakan umat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Jadi hamba Tuhan akan datang berdoa pribadi pada saudara dalam waktu 2-3 menit. Saudara hanya butuh berserah kepada Tuhan. Ketika saudara selesai didoakan, saudara bisa duduk kembali. Terimalah kuasa Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bapa, berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang akan mendoakan umat-Mu. Kami manusia yang sama dengan umat-Mu yang berdiri. Kami terbatas, tetapi pakai kami Tuhan. Urapi tangan kami, urapi mulut kami. Ketika kami mendoakan umat-Mu, baik dari anak sekolah minggu sampai orang tua, umat-Mu akan mengalami hadirat Tuhan. Umat-Mu akan mengalami jamahan Tuhan. Beban mereka terlepas. Pergumulan mereka diangkat. Dan biarlah mereka pulang dalam kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu terjadi atas kami. Utuslah kami dalam nama Yesus. Silakan hamba-hamba Tuhan datang mendoakan jemaat Tuhan.
Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, kami yang mengetahui hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak
Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kami boleh dilawat oleh Tuhan. Apa yang merupakan doa kami malam hari ini, Tuhan, Engkau sudah jawab kami. Terima kasih banyak Tuhan. Buat kami percaya dan lebih percaya kepada Engkau. Kami tahu bahwa di ujung perjalanan hidup kami ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Siapa yang diberkati Tuhan malam hari ini bisa lambaikan tangan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Saat ini mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Percayalah waktu kita memberi, Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia selalu memberkati kita berlipat kali ganda, lebih dari apa yang dapat kita minta dan kita doakan. Ini kesempatan yang baik kita menabur bagi Tuhan. Tapi sebelum kita mau nabur, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya malam hari ini ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Kami sedang melihat Tuhan, Engkau sedang melakukan terobosan demi terobosan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu siap menabur di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati setiap kami yang akan menabur di dalam nama Yesus. Engkau berkati kami berlipat kali ganda, lebih dari apa yang dapat kami minta dan kami doakan. Dan hamba berdoa Tuhan, setiap taburan ini Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi pelayanan ini. Dan Engkau berkati umat-Mu 100 kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap menabur. Dan semua yang siap menabur sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, persembahan akan dijalankan di antara kita. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat tutup pujian. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 194. Genap hartaku kuserahkan. Shalom, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam pekan ini.
Mazmur 13 ayat 6 berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah praise and worship pada setiap hari Kamis pukul 7 malam yang dilakukan secara live meeting Zoom. Hai bagi kamu yang berjiwa muda, bergabunglah bersama kami di Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang biasanya dilakukan di hari Sabtu pukul 7 malam secara onsite. Unlimited Youth Fellowship, the for love. Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Halo teman-teman semua, saya mengajak kalian untuk mengikuti ibadah Youth Kids dan Youth Teen pada setiap hari Minggu jam 10 pagi di WhatsApp video call. Jadi jangan sampai terlambat ya. Mazmur 105 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Datang dan alamilah jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah Raya Yusi setiap hari Minggu pukul 7 malam di Gedung Serbaguna lantai 3, Jalan Domba nomor 18. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer BCA pada nomor rekening berikut ini. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan UC, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami menyambut dengan penuh sukacita. Sekian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian pengumuman untuk kita bisa perhatikan dan ingat bersama. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan segala hormat, segala pujian, kejayaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat cinta. Jadikan aku indah, Kau berikan hidupku. Jadikan aku indah, Kau berikan hidupku. Jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat hidup kami indah. Kau membuat hidup kami berharga dan bernilai. Kami bersyukur malam ini, kami umat Tuhan boleh beribadah di tengah-tengah situasi dan kesibukan kami. Kami telah datang untuk mencari Tuhan. Kami memberi yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah kami. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh menerima berkat firman-Mu
Kami percaya hidup kami pasti diubahkan oleh Tuhan. Saatnya umat Tuhan akan pulang ke tempat mereka masing-masing. Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas kami semua. Umat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari angkat dua tanganmu dan dengan iman terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah, Bapa, pencipta segala yang hidup. Kiranya kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan oleh kuasa, urapan, kekuatan di dalam Tuhan Roh Kudus. Berkat daripada Allah Tritunggal. Turun memberkati engkau. Turun menyertai engkau. Engkau pasti mengalami kehidupan yang berbuah. Sebab Tuhan ada di dalam engkau dan engkau di dalam Tuhan. Apa saja engkau lakukan pasti dibuat Tuhan berhasil. Biarlah berkat Allah Tritunggal menyertai engkau mulai malam ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Masuk dalam saat teduh, Tuhan memberkati. Saat teduh